Padahal Allah itu dalam jiwa dan diri kita ini lebih dekat daripada bulan tadi. Berarti kan nggak harus tidak, gitu ya. Nggak harus dipanggil. Bahasanya gitu. Nggak harus kita panggil ya Allah atau Allahumma, nggak usah. Cukup dengan Allah. Tapi nggak sopan. Etika itu nggak sopan. Maka ya Allah itu menandakan kita azim. Karena kita mengagungkan Allah. Walaupun kita rasakan dan Allah memang dekat, maka ada namanya muraqabah aqrabiyah dalam tariqah. Ada muraqabah aqrabiyah, ya. Dekat Allah itu, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dekat. Tetapi kenapa kita panggil dengan ya Allah atau ya Rabbi? Ini menandakan panggilan kita ini adalah panggilan ta'zim, mengagungkan Allah. Nah, isyarah zalikal kitab ini menandakan bahwa ini isyarahnya adalah mengagungkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu ada di depan kita, bukannya itu, tapi ini. Maka diartikan ini kitab Al-Quran yang yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa zalikal kitab ini bukan kitab Taurat. Zalikal kitab ini bukan kitab Injil. Zalikal kitab ini juga bukan kitab Zabur. Tapi zalikal kitab ini adalah yaqra'uhu Muhammad. Maka isyaratnya dengan bahasa hadza mufassir itu. Ini Al-Quran. Ya. Kalau yang punya anak kadang-kadang suka pakai berani kalau bukan syaratnya yang anak itu juga ada. Ada Al-Mufassir mengatakan ayat dan sedang yaqra'u la raiba, la raiba. Apa di situ tidak ada keraguan. Ayat syakka, tidak ada keraguan. Walau tidak ada kekhawatiran, walau tirab, tidak ada kontradiksi. Jadi ayat Al-Quran itu satu sama lainnya, dari ayat-ayat mulai dari Fatihah, Baqarah sampai terakhir An-Nas, itu tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, semua sama. Beda dengan ya yang model-model sekarang. Kalau yang asli dulu Injil, Taurat, Zabur ya sama kayak Al-Quran. Karena sama-sama kita suci, sama-sama kita wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi. Ya. Tapi kemarinya itu udah banyak campur tangan. Makanya satu apa namanya, kalau kata bahasa ayat ya, atau satu pasal dari pasalnya ini kadang-kadang ada perbedaan, tradisi. Maka di sini disebut la raiba, tidak ada keraguan. Ini Allah mengkhitabkan la raiba di sini untuk siapa nih? Keraguan ini apakah untuk orang kafir ataupun untuk orang muslim atau orang mukmin? Pertanyaannya kembali sama diri kita, ya. Pertanyaan ini akan kembali kepada diri kita. Apakah kita ragu dengan isi kandungan Al-Quran? Jangan-jangan kita melakukan kayak apa? Kayak Gojek gitu, kayak Gojek Shopee, kayak Gojek apa? Dia nggak tahu dalamannya, dalam kotak itu isinya barang apa, berupa bentuk apa, secara kunci nggak tahu. Yang penting apa? Ada orderan kirim. Maka Al-Quran ini ya mengibaratkan yahmiluna asfara. Mereka bagaikan pedati bawa dagangan. Sapi yang bawa itu atau kuda yang bawa pedati itu, dia nggak tahu yang di belakang itu apa, barang itu apa. Yang penting gue mau bawa ya. Yang penting gue mau punya Quran aja. Nah ini jangan sampai begitu maksudnya. Karena apa? Karena orang itu
merasakan yakin dan ragunya kalau dia tahu isinya. Kita tahu isinya. Bagaimana orang dikatakan itu dia yakin kalau dalamannya nggak tahu? Ya. Bagaimana dia itu tidak tidak ragu kalau dalamannya dia belum pernah dia pelajari? Maka di sini pertanyaan ini bukan pertanyaan ini, khitab dari la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang harus dikaji biar rasa ragu itu hilang, yang ada yang yakin. Gitu. Maka di sini dikatakan la raiba ini bisa khas, bisa dikhususkan ayat ini khusus untuk orang-orang yang Islam, bil muslim, khusus bil muslim. Ya, kita ini, ya, yang mana kita ini, ya ta'ammalah, berpikir, bahasanya mengkaji, menguji, begitu ya, mengkaji, menguji. Ya, kita ngaji nih, ya, kita kaji dalamannya, baru nanti kita uji. Kalau memang itu ayat puasa, kita uji dengan amalan puasanya. Kalau ayat itu tentang masalah sholat, kita inilah maksudnya lama itu. Karena Al-Quran itu yang minimal ini ada 3 lah. Ada 3 kaidah di dalamnya. Pertama mengenai tentang akidah. Dan ayat-ayat Al-Quran ini lebih banyak memang menerangkan tentang akidah. Ini kebanyakan ayat memang diturunkan di Mekah. Ayat-ayat akidah ini supaya apa? Agar keimanan seseorang itu benar-benar yakin tentang keimanan. Waktu sahabat Rasulullah masuk Islam di Mekah, itu syariat puasa belum ada. Karena puasa itu setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah. Syariat sholat pun belum ada. Adanya sebelum hijrah 2 tahun ya, qabla hijrah 2 tahun. Jadi awal-awal pertama ya masuk Islam ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan itu ditanamkan. Ya Allah. Maka yang pertama keraguan ini dikhususkan bagi kita nih orang muslim. Jangan sampai kita merasa ragu dengan Al-Quran. Makanya kita kaji. La raiba yang kedua ini bisa diartikan laknya ini yang seharusnya lak nafi, tidak. Ya. Diartikan dengan jangan. Maka diartikan la raiba, jangan kalian ragu. Ya. Jangan kalian ragu. Jadi dimakna la itu jangan. Maka diartikan la yang bagi ayyartab fihi litiyamin adillal wadihah. Ini kalau kita sudah mengkaji dalam ini, kita jangan sampai kita ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas bahwa Al-Quran itu satu min indillah, datangnya dari Allah, bukan hasil karya, bukan hasil karya Nabi Muhammad. Karena kalau hasil karya manusia pasti ada kelemahan. Allah aja sudah ngancam kita nih, sudah ngancam kita nih. Ada dalam ayat awal Baqarah itu, in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Katakan Muhammad, kalau kalian ini tidak percaya, fi raibin, ragu dengan apa yang aku turunkan terhadap hambaku, fa'tu bi surah, coba kamu bikin satu surat saja yang mirip persis dengan Al-Quran. Waktu syuhada aku, kalau perlu panggil siapa yang paling pintar di dunia ini. Kalau butuh bangsa jin, hadirkan bangsa jin.
Untuk apa? Untuk bisa bikin satu surat yang persis sama dengan Al-Quran. Hingga saat ini dan detik ini belum ada yang sanggup. Ya. Ini kan kalau hasil karya bukan banyak kadang-kadang hasil karya manusia banyak. Ntar lagi ada revisi lagi, ntar lagi ada revisi lagi, ada tandingan lagi, ada tandingan lagi. Al-Quran sampai sekarang. Bahkan dalam ayat lain, "Qul in ista'ana al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu bi hadzal Qur'an la ya'tu bi mislihi." Katakan ya Muhammad, andai manusia dan jin mereka itu berkumpul, bersepakat untuk mendatangkan seperti Al-Quran, bi hadzal Qur'an, la ya'tu bi mislihi, maka mereka tidak akan mampu untuk bisa sama mengarang satu karya tulis yang persis dengan Al-Quran. Inilah bahwa Al-Quran itu tidak boleh kalian ragukan, karena Al-Quran ini adalah ni'matillah dari Allah. Andai Al-Quran ini ciptaan Nabi Muhammad, sudah pasti banyak yang duplikat. Maka janji Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaga kelestariannya. Ya, sampai sekarang alhamdulillah ya, kita masih bisa baca Al-Quran. Andai ada orang-orang orientalis yang mau merubah isinya, yang mau merubah kalimatnya, yang merubah segalanya, ini pasti ketawa. Maka dari situlah ya, kita ini ya ada niatan lah, mudah-mudahan dari kita jadi anak jadi cucu begitu. Ada di antara mereka yang hafal Quran gitu. Kenapa? Karena mungkin orang ini atau kita ini atau keluarga ini bagian dari sababiyah atau asbab terjaganya kelestarian kalau ada yang bisa menghafal ketika ayat itu dibaca kemudian didengar oleh orang yang hafal, dia berasa Quran itu begitu. Orang kalau sudah fasahah, sudah malakah, sudah bacaannya itu sudah malakah dalam hatinya begitu. Bacaan Quran jangankan kalimat, harokat saja yang salah itu bisa berasa. Fathah, asroh, ya. Kadang-kadang suka masih ada aja ini. Ya, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailah. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Kalau ahlul Quran berasa, dibacanya harokatnya beda. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min itu dari itu amati aja sudah ketahuan. Fathah sama kas. Ya, ini. Dan yang secara umum gitu ya. La raiba ini bisa dimukhatabkan kepada muslimin wa kafirin. Yang penting di sini faman ta'ammala la yasullahu raibun, gitu ya. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, baik orang muslim ataupun orang kafir, dia pasti mengakui kebenaran Al-Quran. Ya, pasti. Cuma karena kadang-kadang gengsi, gitu ya. Ini kadang-kadang mereka belajar Al-Quran, ya, belajar tafsir, belajar isi kandungannya. Semua mereka itu taslim, pasrah, menerima bahwa Al-Quran itu laroi. Cuma gitu, faktor mereka ini hidayah. Kalau memang hidayahnya masuk, ya Allah izinkan hidayah masuk dalam diri
Islam, mereka akan masuk. Tapi kalau memang itu ya karena unsur bahwa dia masuk Islam, jabatannya hilang, ketokohannya hilang, atau dikucilkan dan sebagainya macam, maka ini masuk dalam kategori aujahada ba'da dzalika inadan. Ini dalam kategorinya orang ini ingkar. Padahal dia tidak ragu dengan isi Al-Quran, tapi dia mengingkari. Seperti halnya orang-orang kafir musyrik. Orang Arab itu paham apa yang namanya bahasa Arab, fasahah dengan namanya bahasa Arab, ya. Tapi tetap aja tujuan mereka terhadap Al-Quran bahwa Quran itu adalah hasil buah karya Nabi Muhammad. Bahwa Al-Quran itu jampe-jampenya sihir. Bahwa Al-Quran itu adalah asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng begitu doang. Karena apa? Ya karena mereka itu memang jahat. Mereka tidak percaya. Bahasa ini mana kita? Karena itu paham bahwa Al-Quran itu ya benar-benar kalam Allah. Sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Lahab, yakin dia sebenarnya. Sebenarnya dia paham bahwa ini bukan karya manusia biasa. Cuma itu tadi, jahadu. Mereka ini jahadu ba'da dzalika inadan. Memang ada motif tertentu lah. Nah bagi kita bahasa lawaiba fihi, kita jangan sampai meragukan sedikit saja ada keraguan dalam Al-Quran, apalagi ingkar, masya Allah. Waliyadzubillah. Karena ancamannya bisa jadi kufur. Kalau ada statement begini, Quran sekarang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, hati-hati bahasa itu. Ya. Karena bisa boleh jadi, maaf, termasuk istri kita. Istri kita kan kalau kita nikah kawin lagi kan, ya, kagak mau ya. Rata-rata semua begitu. 1.001 kali yang nyuruh suami suruh nikah lagi, 1.001 kali bayar ya. Kalau memang alasannya memang takut keluarganya terbengkalai, itu karena ekonomi. Tapi kalau alasannya itu bahwa Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, padahal ini adalah perintah, ya, fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ini kan perintah. Ya. Kalau ingkar dengan ayat ini, istri-istri kita bisa jadi kufur. Ya. Hati-hati ya, bilangin, bahasa bilangin. Bahasa bilangin gitu. Jangan sampai istri kita kufur gara-gara satu ayat ingkar dengan poligami. Kalau memang belum sanggup, anggap itu belum sanggup gitu. Tapi jangan ingkar dengan Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat itu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu indallah, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, bukan dari karangan Rasulullah. Wa jumlatun nafi khabar mutlaq dzalikal ibtida. Wa dzalik wal isyarat ini dita'dil. Yang tadi saya bahas isyarat yang dzalika itu dita'dil. Kita mengambilkan hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tunjuk bagi orang yang bertakwa. Huda bisa diartikan hadi. Quran sendiri menjadi petunjuk. Rosyad atau jadi mursyid, bayin bisa jadi mubin, menjelas. Ayat Al-Qurannya ada di dalam surat Al-Baqarah. Sallallahu alaihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayat yang lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bagi orang yang bertakwa. Ya Allah. Siapa itu orang-orang yang bertakwa ini siapa? As-sabirina ila taqwa fi imtisalil awamir wa ijtinabin nawafil. Artinya orang
yang mengikuti Al-Quran, ini akan Allah jadikan dia as-sadiqin. Allah akan jadikan dia menjadi orang yang takwa. Allah giring dia, Allah arahkan dia menjadi nilai takwa, ada ketakwaan dalam dirinya. Dengan apa? Dengan mengamalkan isi kandungannya, imtisalul awamir, melakukan, mengerjakan perintah, wajtinabil nawahi, dan menjauhkan larangan. Litiqaihim bidzalika, karena takutnya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muttaqin, karena mereka takut kalau mereka tidak mengamalkan perintah, bahkan menerjang larangan, mereka takut. Ya Allah, kita ada rasa takut nih. Kita tidak ada rasa takut nih. Aku begini doang sih. Aduh, ini mana? Udah jadi muttaqin ya Allah. Takutnya ke Allah. Takutnya ke apa? Ya Allah. Jadi begini, kalau kita merasa meninggalkan ibadah yang rawatib saja, yang sunnah rawatib begitu, seolah-olah itu kalau kita nggak sholat duha itu ada rasa kehilangan gitu. Kalau wajib jangan begitu, tinggalin kewajiban lah tuh. Sunnah lah, karena sunnah ini benteng. Orang yang menjaga sunnahnya secara otomatis dia pasti akan menjaga kewajiban. Orang yang berani meninggalkan sunnah, maka lambat laun dia akan meninggalkan kewajiban. Ini kuncinya. Nah, ketika kita sudah rutin biasa tahajud, ketika kita sudah rutin biasa itu salat duha, ketika kita rutin setelah ba'diyah maghrib itu kita salat awabin, atau mungkin setiap malam Jumat kita salat tasbih dan sebagainya gitu ya. Tok kita gak ninggalin, kita ninggalin, kalau kita ninggalin, ini rasa ini akan timbul sayang. Nah ini mulai itu ya, ini ya, sudah ada rasa takut kehilangan pahala. Itu kalau ibadah tuh. Nah kalau dosa berarti takut karena siksa. Ini takwa ini begitu tuh. Maka takwa itu begini. Takwa itu ada tingkatan takwa awam, ada tingkatan takwa khawas, ada tingkatan takwa khawasul khawas. Ya Allah, kita gimana ini? Kalau takwanya orang awamnya, ini takwa kita ada ya. Sebatas kita takwa syirik, ya. Menjaga dari berbuat musyrik, menjaga daripada perbuatan syirik. Ya, enggak menyembah batu, gitu ya. Menyembah berhala, menyembah api, menyembah batu dan sebagainya. Bahasa-bahasa musyrik ini, syirik ini kita tinggalkan. Enggak berani begitu, enggak berani melakukan. Secara zahiriyah iya, mungkin kita bisa itu meninggalkan itu. Secara zahiriyah ya. Tapi secara batiniah ini menjaga dari kemusyrikan ini sangat berat sebenarnya, Mas. Bahkan ahli sufi itu mengatakan ketika ada orang sholat karena ingin masuk surga, itu bagian daripada syirik. Ayat ini sufi ini mas sufi ini mah, ya. Ayat sholat ingin masuk surga, syirik. Karena surga ini makhluk Allah. Mana lillahi ta'alanya? Padahal ketika kita sholat apa? Astagfirullah adalah lillahi. Bukan di surga kan? Ada orang puasa. Nama itu Ramadan, nana ikhwan di Ramadan, sana di surga. Ya, atau di itqiminan nar, enggak kan? Semuanya rata-rata lillahi. Lillahi ta'ala itu ibtighai mardatillah, karena mencari ridho Allah. Kalau kita mau wajar kalau buat kita mah kadang-kadang kita pengen rajin ibadah
Ya, rajin ibadah biar nggak masuk neraka. Biasanya begitu ya. Ya, tapi ya tetap aja lillahi ta'ala jangan tinggalin. Andai ada intent begitu nggak apa-apa sebenarnya mah. Level ikhlasnya ada di level kedua. Level ikhlasnya ada level kedua. Makanya ya menjaga takwanya orang awam itu menjaga daripada berbuat syirik atau musyrik. Secara zahiriyah iya, mungkin kita ya ada ilmu kita sholat yang kita sembah itu apa? Tembok, enggak ya? Atau kita datang ke Mekah haji itu yang kita sembah Ka'bah itu, enggak kan ya? Tetap Rabbul Ka'bah, tetap kita mustaqbilal qiblah itu ya lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala. Secara zahir kita ya, semua apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Tapi ya hati-hati dengan syirik shaghir ini, karena ini luar biasa. Yang kedua ada takwa khas. Bahwa takwa khawas itu intisal awamir ala hasbit tokoh. Jadi ada level orang menjalankan ibadah, ada level orang menjalankan ketaatan. Kalau levelnya kita sekedar kita mengumpulkan kewajiban, gitu kan ya. Tapi yang namanya orang yang khas ketika mereka itu beribadah, ya, itu tingkatannya pada level yang maksimal, maka disebut dengan mastata'tu. Ittaqullaha mastata'tu. Kita ngangkat sekilo kuat, besok jangan sekilo lagi. Itu namanya bukan mastata'tu. Tambahin sekilo setengah, besok tambahin lagi 2,5 kilo, terus sampai mastata'tu, sampai kita semampu kita. Ini makan kadang-kadang semampu kita lah, kita mampunya 2 rakaat aja. Besok 2 rakaat lagi itu bukan semampunya, itu namanya ini malas, semaunya. Ya, jadi mastata'tu itu sebenarnya lebih berat daripada haqqatul qati. Kalau haqqatul qati udah mentok udah nggak sanggup lagi buat naik derajat. Maka level ibadah itu bisa, darajatul ibadah itu. Ya, wali kan ada wali rijal ghaib, ya. Ada wali wali kutub, ada wali. Ini level tingkatan keibadahan mereka ini ya masing-masing gitu. Maka disebut ini apa disebut dengan haqqa dengan kekuatan yang ketaatan. Lebih kuat lagi di ibadah, maka lebih tinggi lagi Allah angkat derajatnya. Ini ibadahnya orang takwanya orang khos. Dan mereka ini watarkil wajtinabin nawahi jami'aha. Watarkil wajtinabin nawahi jami'aha. Kalau yang namanya meninggalkan larangan itu gak ada pilihan. Gak ada pilihan itu mah udah harus total. Ini takwanya orang yang puas. Kalau kita kan masih berani kita ya. Kita juga tahu kan kita agak istighfar hilang. Begitu kita merada-rada itu harus ledek begitu. Ada lagi dosa, ada lagi istighfar, ada lagi dosa, ada lagi istighfar. Maka tingkatan kita belum sampai ke khawas takwa. Masih di apa? Takwanya orang awam. Yang penting agak nyembah berhala. Allah. Nah, yang lebih kuat, yang lebih tinggi lagi itu yang apa? Yang takwanya khawasul bayashtagilu 'anillah. Orang-orang yang sudah tingkatan begini mau tidak lupa. Sudah tidak lupa lagi ke Allah. Urusan dunia, urusan semuanya hilang semua. Fokus ke Allah. Orang yang bekerja tapi hatinya mu'allaq billah. Hatinya terus mu'allaq, terus ingat zikir ke Allah. Biasa. Ya Allah. Terus kita mau di mana ya? Kalau kan kita di awal terus. Ditingkatin dikit-dikit tingkatin. Malam
dengan ayat minimal sebulan hatam, minimal seminggu kalau bisa hatam, ya minimal setahun lah hatam baca Quran. Jadi ada maka kan disebut dengan al-ajru qabit pahala itu ya tergantung ketaatan. Orang sibuk, tapi dengan kesibukannya dia bisa sibuk dengan ibadah luar biasa. Ya, ada yang dia di warung sambil minum tasbih gitu. Padahal di lingkupan usaha, tapi dia masih sempat zikir ke Allah. Bahkan kalau lagi sempat nggak ada pelanggan, dia bisa gelar sajadah salat duha. Ya, luar biasa. Ini yang disebut dengan bisa meningkatkan kepada takwa khawas, takwa yang tingkatannya khusus. Apalagi kalau sampai levelnya yang eksklusif kuasa khawas, insyaallah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini Quran yang membawa seseorang itu sampai pada tingkatan muttaqin adalah dari petunjuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sifat ini, sifatnya orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, walladzina yu'minuna, sifatnya orang takwa itu yang pertama mukmin, beriman. Orang beriman dia dianggap orang takwa kalau tidak mengakui adanya Allah, ya, tidak beriman kepada Rasulullah, mungkin itu ya. Maka ini sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minun, mereka orang yang beriman kepada apa? Beriman bil ghaib. Kadang-kadang urusan ghaib ini kita kadang-kadang ya ghaib kadang-kadang tuyul ghaib. Padahal ghaib di sini multi makna. Ghaib itu bisa sam'i, bisa aqli. Di dalam pemahaman tauhid itu, pemahaman akidah tauhid, ini ada ghaib di situ ada diambil dari sam'i, yang kita dengar dari Rasulullah, dari hadis dari atau aqli, cara logika pemahaman. Saya tidak punya ininya pun pas saya bawa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sifatnya mereka ini beriman dalam arti ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin disaddiqun, mereka membenarkan bil ghaib, dengan urusan yang ghaib, ai bima ghaba anhu min al-ba'ts wal jannah wan nar. Diartikan, diterangkan di sini ya, mereka beriman membenarkan apa yang tidak terlihat dari mereka. Apa itu bentuknya? Nanti akan terjadi yaumul ba'ts. Apa itu yaumul ba'ts? Hari ketika alam semesta ini sudah hancur, hari kiamat, maka ada hari kebangkitan, disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Wal jannah, ada surga. Wan nar, ada Ma'ghabah, jadi sesuatu yang gaib itu sedikit saya ini
ada dalil akli atau dalil sam'i. Sesuatu yang ghaib ini bisa diambil secara dalil akli dan bisa diambil dari dalil sam'i. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang ghaib yang datangnya dari sam'i, dari apa yang kita dengar adalah perkara surga. Ya, surga dengan apa namanya? Keterangan Al-Qur'an jelas banyak. Fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa aqwamun mawdu'ah, wa nabatu masfufah, wazzaramiyyu mabthusah. Ini ayat-ayat yang menerangkan tentang kondisi surga. Neraka pun sama begitu, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka. Kita ambil. Ini perkara gaib belum ada, tapi ini sudah dijelaskan secara apa yang kita dengar dari Al-Qur'an. Termasuk malaikat, termasuk arasy, ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Arsy itu kan termasuk barang yang gaib, ya. Al-Kursi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tidak. Termasuk Lauhul Mahfuz, termasuk Nun wal Qalam, qalamnya Allah. Wa ma yasturun. Ya. Termasuk apa? Allah, sifat Allah sendiri, zatiyah Allah sendiri. Zatiyah Allah sendiri yang diterangkan tentang sifatnya, ya, yang diterangkan dari asma-asmanya, sifat Allah yang kita kenal dengan sifat umumnya, ya, yang wajib, yang mustahil juga dua, yang jaiz satu. Ini bagian daripada ilmu yang kita dapatkan secara sam'iyyin atau aqliyyin, secara akal logika. Maghaba bisa boleh jadi sesuatu yang ghaib itu yang tidak ada rujukan dalil dan tidak ada rujukan sam'i, tidak dengar dari Al-Qur'an, dan kadang-kadang tidak masuk logika gitu. Tapi kalau dilogikakan ya sama. Contohnya apa? Apa yang ada di dalam rahim ibu ini kan termasuk kita nggak tahu. Nah, ya. Ini termasuk barangnya. Dan kita yakin bahwa orang kalau apa namanya hamil dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan lebih, berarti di dalam perutnya ada. Ini satu perkara yang saya juga. Dan termasuk yang biasa kita ini ngomong-ngomong itu ya, perkara pahala dan perkara pahala dan dosa ini juga termasuk bagian dari ma'rufah atau yu'minuna bil ghaib. Ya, Allah tidak menampakkan pahala dan Allah tidak menampakkan dosa. Ini bagian daripada rahmatnya, bagian dari rahmat Allah. Andai Allah menampakkan yang namanya pahala, mungkin kita sering jantungan, ya. Andai Allah menampakkan itu nilai pahala itu nyata begitu kelihatan, banyak orang pingsan. Karena pahala janji Allah luar biasa. Contoh, salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar. Salat sunnah ya. Salat sunnah subuh, sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Coba, kayak apa itu? Dunia seisinya. Dia seisinya dunia ini. Itu kalau di pluk itu di depan kita, masya Allah, kayak apa gitu itu kaget aja. Nah, ini termasuk maghaba, hal-hal yang ghaib. Dan ini harus kita yakini.
bagian dari sifat-sifat muttaqin, sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah yakin dengan adanya pahala, yakin juga dengan adanya dosa. Sama dosa juga begitu. Ya, dosa kalau Allah perlihatkan perbuatan dosa, yang nggak ada yang berbuat dosa kali ya. Itulah dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Mencoba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda kedua, sifat yang kedua bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah yuqimus shalah, ayyatuna biha bihuquqiha. Mereka orang-orang yang takwa itu orang yang mendirikan sholat. Ini bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Kalau yang namanya mendirikan berarti harus komplit. Komplit apanya? Komplit syaratnya, komplit rukunnya. Ya. Maka ya'tuna bihuquqiha. Mereka ini mengerjakan salat dengan hak-haknya salat. Secara zahir haknya salat itu ya harus syaratnya, harus rukunnya, harus adabnya. Orang salat pakai celana setengah dengkul, amanatu pusar, sah enggak? Sah buat laki-laki mah. Tapi secara adabiah etikanya termasuk. Ya, dia tidak menyampaikan yuqimus shalah, dia tidak mendirikan sholat, cuma mengerjakan sholat. Dia udah mengerjakan sholat. Apalagi kalau sampai pada yuqimus shalah di huquqiha itu dengan hakikatnya secara batin. Wah, begini ribet lagi ya. Ya, apaan sampai kita sampai pada hakikat sholat. Sementara ini kan kita baru syariat sholat aja yang kita kerjakan ya rukunnya yang baik yang 13 atau yang berapa? Yang 13 atau yang 17 atau yang 18 akhir 18 ya. Ya kalau safinah 17 karena khusyuk masuk. Ya. Kalau yang 13 itu maknanya satu aja. Karena tumakninah rukun, tumakninah i'tidal, tumakninah sujud ini satu, dihitung satu. Maka hitungnya jadi 13. Kalau komplit tumakninah semua jadi 17. Kalau yang 18 satu tambahnya khusyuk. Nah ini Imam Al-Ghazali memasukkan arkanus shalah termasuk khusyuk, bagian daripada rukun salat yang batiniyah secara batin. Maka alladzina yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat, yang mendirikan salat baik batinnya atau zahir. Yang batin apa maksudnya? Yang batin itu kalau khusyuk wal khudu wal ikhlas. Ya, dia salatnya khusyuk, dia salatnya ikhlas, dia salatnya hakikat salat. Kata Rasulullah kan ju'ilatus salatu qurratan 'ain. Salat dijadikan sebagai pelupur mata. Musyahadatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala saat beliau salat itu benar-benar ihsannya an ta'budallah, itu benar nyata. An ta'budallah ka'annaka tarahu ihsan termasuk. Maka bisa jadi salat itu mi'raj. Rasulullah secara mi'rajnya memang bulan Rajab kalau kita rayakan ya 27 Rajab. Tapi Rasulullah setiap waktu mi'raj ke Allah. Maka dikatakan as-salatu mi'raju ummah. As-salatu mi'raju ummati. Salat itu adalah mi'rajnya umatku. Ketika umatku salat, maka dia sedang naik ke level tingkatan alam malakut, alam jabarut, alam
Ya Allah, susah kita mah ya, sampai ke situ mah ya. Ya minimal mah apa yang kita baca ketika sholat kita tahu bahwa kita ini lagi sholat. Begitu aja dah kita mah. Minimal kita ini konsentrasi bahwa kita ini sholat begitu loh. Itu menghadirkan itu aja susah itu Pak. Menghadirkan bahwa saya ini lagi sholat, bukan lagi di pasar, bukan lagi di tempat kerja, bukan. Tapi saya ini sholat. Allahu Akbar. Maka mulai dari Bismillah, Fatihah, surah, ruku, i'tidal, sujud, semuanya itu kita di sholat. Kalau lagi melayang, tarik lagi, begitu. Kita lagi melayang nih, lagi melayang kemana gitu, Pak Erwa lagi mikirin apa gitu. Tarik lagi, Allah, tarik lagi gitu. Sholat. Terus dilatih ini, ini bagian daripada ya. Kalau kita punya guru, guru batin, kalau kita punya guru, banyak mengajarkan. Kita ingat wajahnya. Kalian pernah ngaji misalkan di Abuya Tibadan atau di Abuya Tirois dan di Kalimu Bangkut. Saya pernah ngaji beliau tahun 9, tahun 88, 89. Kecil kayak apa ya? Itu yang ngaji di Kalimu di Abuya Tirois. Jadi kalau kita punya guru gitu yang baik guru fikih ataupun guru apalah, guru ngaji. Ketika sholat itu, ya, tapi jangan bikin saya belum sampai levelnya. Guru siapa lah gitu ya. Ketika sholat kita bayangkan, termasuk tafakkurus, termasuk kita musyahadah kepada ahlus sholih. Kita membayangkan wajahnya orang yang sholeh, ini bagian daripada musyahadah. Tapi yang romito, yang nyambung, jangan nih. Bayanginnya Habib Lutfi, tapi belum pernah soal Habib Lutfi, belum pernah ngaji Habib Lutfi, ya kagak nyambung Robitohnya. Ya mau kurus apa lagi yang kita pernah belajar. Bayangkan wajah beliau dalam sholat, mudah-mudahan itu menghantarkan apa kekhusyuan kita ketika sholat di bagian ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Dia mendirikan salat dengan hak-haknya salat, baik hak secara zahirnya, rukun, syarat, adabnya, ataupun mendirikan salat secara batinnya, secara khusyuk, secara khudu, secara ikhlas. Ini perlu kita belajar. Ya Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan apa yang a'tainahum, apa yang kami berikan kepada mereka. Kepada siapa? Termasuk kita ngasih belanja sama istri. Mimma yunfiqun. Kita nih sehari nggak kasih belanja begini nih. Untuk nanti di akhirat. Iya, terus terang aja. Kalau kita hari ini nggak kasih nafkah, ya, atau ya kalau kita biasanya global ya, bulanan dah, gua ambil semua tuh, gua mau tahu nanti udah kasih dah. Jangan per hari gua udah sanggup. Ya kalau per harinya dia minta 100.000, udah sebulan, 3 juta, lalu kita gajian berapa? Pokoknya udah borongan aja dah, makanya lebih baik begitu. Kadang-kadang pedagang beda pedagang ini tidak ada sehari pecah, bukan cukup pecah. Besok lupa kan nasi, dosa itu. Kan wajib nggak apa-apa sama istri. Termasuk mimma razaqnahum yunfiqun kepada keluarga. Nah ini mimma razaqnahum. Syukur-syukur buat yang sunnah juga ya. Karena mimma yunfiqun ini bisa wajib, bisa sunnah. Kalau yang wajib seperti zakat, wajib kalau memang sudah waktunya wajib zakat, wajib. Termasuk yunfiqun, nafaqah ada walidain, ngasih sama orang tua, nafaqah orang tua mau bisa
bisa apa-apa, belum bisa kerja, tanggungan kita nih anak wajib itu. Jangan orang tua dikasih tahu panti asuhan. Kan di sini kita dibayar, ada pengasuhnya, bukan itu. Kasih sayang, ya. Kan warhamhum makanya warhamhum kama rabbayani. Awas kasih sayang. Jangan kita nggak ada kalau kita ya orang tua kita bawa ke panti asuhan, yang penting emak di situ bisa makan, bisa enak, nggak ada konflik sayang. Durhaka itu, yang begitu durhaka itu, jangan sampai. Kalau yang sunnah apa yang sunnah? Yang sunnah itu katawassu ala iyal. Tawassu ala iyal itu ya, nah sekarang healing. Ada waktu-waktu senggang, ada jalan-jalan, tapi jalan-jalannya jangan ke tempat hiburan. Tawassu ala iyal itu ya jalan-jalan ziarah gitu ya. Dari apa? Dari atau ngaji, kuitan, jalan-jalan juga sama ya. Tapi niatnya kan ngaji, jalan-jalan ke Banten, ziarah ke Sultan Hasanuddin, jalan-jalan di Cirebon, ziarah, sama jalan-jalan. Tapi niatnya ada tawassul namanya nih. Jangan di rumah aja, mestinya kita di sini. Ada jalan-jalan, refreshing, refreshing. Namanya tawassul, sunnah itu, sunnah. Ya, kita punya kendaraan kalau nggak dibawa ibadah, nuntut dulu. Kita punya motor, nggak pernah dibawa ke masjid, nggak pernah dibawa ngaji, nggak pernah dibawa ziarah, nggak pernah bawa tempat-tempat ibadah. Nuntut dia, kondangan. Tawassul ala iyal, ya, wal muasah ala qarib. Saudara yang silakan yunfikun wal fuqara. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun bisa jadi infaknya itu wajib, bisa jadi infak itu sunnah. Ini sifatnya orang-orang yang muttaqin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada unzila ilaika itu Al-Qur'an ya. Unzila ilaik itu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik itu adalah Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf yang lainnya. Kalau ditanya, kita percaya enggak sama Taurat sama Zabur sama Injil? Percaya enggak? Kita jangan ingkar. Kita harus yakin Zabur, Taurat, Injil ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan wajib kita imanin. Jadi orang yang ingkar dengan Injil, ya, bukan orang muttaqin. Orang yang ingkar dengan Zabur bukan orang muttaqin. Ya. Nabi ada nabinya, bukan yang Islam. Ya. Injil yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa, dulu, Nabi sekarang. Taurat yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur yang dulu pernah diturunkan Nabi. Inilah ya, unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam akhirat ya mereka di akhirat ya'lamun. Yuqinun ya'lamun ya. Dia mengerti bahwa nanti ada akhirat, itu ada apa? Surga, ada neraka, ada mizan, ada syirat, ada yaumul hisab. Yakin dia itu dengan adanya itu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tanda-tandanya ini mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka ini termasuk golongan orang-orang yang muflihun. Apa muflihun? Orang-orang faizun, orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Di dunianya apa sukses? Ketika dia sakratul maut, husnul, tanda-tanda husnul khatimah. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah.
Nasr Wanajuna mereka akan selamat minan nar, ya, dari siksa Allah. Mudah-mudahan ini sudah dengan yang Pak ya. Mudah-mudahan dengan orang-orang yang tadi disebutkan tuh, dan muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mau mendirikan sholat, orang yang tangannya baraan. Apa ya, insyaallah baraan mana ya? Faknya kemana aja, luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk berinfak, kita sendiri kita nggak paham. Ya. Setiap hari ada aja yang datang ke rumah kita ya. Ada aja setiap hari yang datang ke rumah kita ya. Amin. Dia orang yang minta orang yang bangun sholat ada aja itu. Ini Allah hantarkan sebenarnya Allah hantarkan orang itu untuk kita berbuat. Ya, kadang-kadang kalau kita Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, sebelum nyari orang yang mau diajak makan belum makan belum. Beliau tuh kalau makan nyari orang itu keluar. Siapa yang mau saya mau ajak makan? Ketemu siapa diajak? Ini mah kita dianterin pengamen, jangan bilang niatkan saja. Karena apa? Dia kalau kaya nggak bisa nggak mungkin begitu. Ya, misalkan Rosan ngamen, mungkin ya kaya karena dia butuh dia ngamen, makanya kita niatkan saja. Mungkin ini nanti uang dari kita dimakan sama anaknya, istrinya, ya. Walaupun besok balik lagi kasih lagi, ya 1.000 gope kan, itu aja kita pikirannya. Ini bagian daripada minmayun. Allah kasih peluang untuk bisa infak dan Allah hantarkan itu orangnya. Kesempatan. Maaf, ya salah dimaafin, ya salah maaf. Kayak siapa kalau kajian kajiannya kopian. Ini investasi. Kadang ini yang kadang-kadang bisa menyelamatkan kita ini. Ya, yang kita merasa uang yang 500 perak itu bisa jadi menyelamatkan kita bisa di akhirat. Ya, mudah Allah jangan ngomong kelamaan. Langsung aja doa ya. Saya mohon maaf mungkin ada banyak salah dan hilaf. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.